Nah, melihat kedua adiknya yang shock dan ketakutan juga, Mas Hanif pun mengajak, udah yuk dek, kita pergi dari tempat ini diam-diam melalui sela-sela dinding jerami tuh. Kalian jangan panik, kalau kalian panik. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasanya aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 69. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist Wak, cari itu kisah horor Wawa, ada tuh part 1 sampai part sekarang ya. Dan untuk kisah horor kali ini bener-bener super nggak cuman seram aja, tapi lebih ke menegangkan dan sadis, yaitu tentang sebuah kisah liburan yang awalnya berjalan menyenangkan, Wak, berubah menjadi menegangkan dikarenakan si peserta dari liburan ini terjebak dan hampir menjadi korban di pemukiman kanibal, pemakan manusia. Yes. Tonton video ini sampai habis ya, Wak ya. Jangan lewatkan sedikit pun, biar sama-sama kita tegang sama merindingan ya. Tapi Wak, sebelum aku masuk ke kisahnya, ngomong-ngomong, kalian udah gajian ya kan? Pas lagi mau cari apa, Wak? Baju, perlengkapan olahraga. Tenang aja, Wak, buruan kalian sekarang buka aja di Bukalapak, karena sekarang lagi ada diskon sampai 95% loh. Jangan sampai kehabisan, Wak ya. Caranya gampang banget, kalian langsung klik aja link yang ada di description box di bawah buat belanja di Bukalapak. Jangan sampai kehabisan, daripada nyesel kalian ya kan? Nah, sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekidot, fokus, jangan nonton sendirian. Oke, Wak, jadi kisah horor malam ini datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disebut Heru aja. Halo Mas Heru. Nah, Heru ini menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh temannya yang bernama Aldi, yang memang berlibur bersama kedua kakaknya ke salah satu desa yang kita sebut aja nama desa ini M ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Kejadiannya memang cukup lama, Wak, sekitar tahun 2008 lalu. Nah, jadi yang pergi berlibur bertiga, Wak ya, Aldi sama kedua saudaranya ini, ada Mas Hanif sama Mbak Ica. Dan FYI, aku mau disclaimer dulu ya, Wak ya, memang cerita mengerikan ini bukan Mas Heru yang mengalami, melainkan Aldi dan saudara-saudaranya kan. Tapi setelah aku confirm langsung nih sama Heru sudah confirm kalau cerita yang dia bawakan ini atas izinnya Aldi dan saudara-saudaranya, terutama Mas Hanif, Wak. Karena Mas Hanif juga ingin kisah yang mereka alami bersama ini diangkat di kisah horor Wawa kita supaya bisa diambil pelajaran dari kisah yang sudah mereka bertiga alami. Nah, memang bukan Aldi langsung yang menulis, Wak. Dia minta tolong sama temannya, Mas Heru inilah. Kenapa? Karena Aldi mengaku dia sangat trauma, Wak, jika menceritakan hal ini lagi. Jadi melalui izin mereka, Herulah yang mencoba menuliskan kisah horor Wawa mereka ini ke emailnya kita. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi nih ke kisahnya. Jadi kan, sebenarnya niatan mereka bertiga untuk pergi berlibur ini sempat tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka, Wak. Karena menurut kedua orang tuanya Aldi, berlibur ke desa itu cukup jauh, mengingat tempat mereka ini berada di Jakarta. Ini mereka berliburnya beda pulau loh, Wak. Bukan satu pulau Jawa itu, tidak, beda pulau. Tapi pada akhirnya mereka bertiga pun mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka. Asalkan mereka harus mematuhi perkataan saudara-saudara mereka di desa M tersebut, harus kompak lah gitu. Nah, tapi sebelum mereka berangkat, Wak, mereka bertiga ini sebenarnya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh, udah kayak pertanda gitu loh, jangan berangkat gitu. Yang pertama, di suatu malam Aldi ini terbangun karena lapar kan, muncullah niat dia ini mau bikin mie instan. Pergilah si Aldi ini ke dapur. Nah, saat dia membuka bungkusan mie instan itu di dapur, Wak, Aldi melihat dari ekor mata kirinya ada sosok dengan muka berlumuran darah dan berkata, "Sudah malam, Dek, sedang apa kamu?" Aldi yang dengar itu langsung berdiri lah pergi ke kamarnya, dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk membuat mie, Wak, sambil menahan lapar lah itu Aldi di kamarnya kan, lanjut tidur lagi. Nah, itu keanehan pertama. Kejadian aneh lainnya adalah uangnya Mas Hanif, Wak, yang dia siapkan untuk berlibur tiba-tiba hilang lenyap. Padahal Mas Hanif ini sudah mengumpulkan uang yang dia sisihkan dari gaji setiap bulannya untuk bekal selama berlibur nanti. Tapi anehnya uang tersebut betul hilang lenyap, gone gitu loh, Wak. Waktu itu Mas Hanif ngerasa nggak mungkin Aldi sama Mbak Ica nih yang ngambil, bahkan kedua orang tuanya nggak mungkin lah ada yang berani ngambil uang tersebut. Nah, gara-gara duitnya udah hilang ini, Wak, akhirnya terpaksa lah mereka minta ongkos kepada kedua orang tuanya mereka. Bukannya mengurungkan niat untuk berangkat gitu, Wak, kan. Ini nggak tetap kekeh mau berangkat walaupun uang tuh nggak ada. Akhirnya minta orang tua. Nah, itu kejadian aneh yang dialami sama Mas Hanif. Mbak Ica juga, Wak. Nah, Mbak Ica ini kenapa, Nak? Nah, Mbak Ica itu bermimpi bertemu seorang kakek-kakek, dan kakek tersebut berkata, "Jangan pergi dari Pulau Jawa hanya karena untuk bersenang-senang," kata kakek itu. Nah, Mbak Ica pun menceritakanlah mimpi yang dialami ini ke
ke Aldi dan Mas Hanif. Tapi namanya udah udah kepengen kali pergi berlibur ya kan, Wak. Mereka pun sepakat untuk ya udah kita nggak usah hiraukan kejadian-kejadian aneh yang sempat kita alami sebelum pergi nih deh, Bang. Positif thinking aja kita udah lama loh ngerencanain ini, masa nggak jadi berangkat ya kan? Ini kita tersugas saja nih gara-gara memang dibilang sama mama papa nggak boleh, makanya kita tuh jadi kayak ngerasa kejadian-kejadian aneh ini sebagai sebuah pertanda, padahal mah enggak, udah kita positif thinking adek ya, gitulah kata mereka. Nah sebelumnya, Wak, mereka bertiga ini sama sekali tidak pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Entah kenapa saat berencana berliburan ke desa M ini mereka jadi ngalamin kejadian-kejadian aneh itu, padahal walau ya pada akhirnya mereka tetap berangkat aja sih. Udah lah nih, berangkatlah itu mereka semua kan, pamit sama mak papa ya. Nah di hari keberangkatan mereka ke desa M, Wak, kejadian aneh pun terjadi lagi di bandara. Dimana pada saat itu Mas Hanif ini kan mau buang air, pergilah dia ke toilet kan. Dia pun memasuki bilik ketiga dari 4 bilik WC yang memang sudah disediakan di sana. Nah saat lagi buang air itu, Wak, Mas Hanif ini dengar ada yang masuk ke bilik nomor 2. Mas Hanif gak iraukan tuh awalnya, sampai tiba-tiba orang yang berada di bilik nomor 2 tersebut menggedor dinding bilik Mas Hanif. Keras, dan gak cuma diketok aja, ada suaranya juga yang mengatakan sebaiknya kamu urungkan niatmu pergi. Cah bagus, kata dia gitu. Nah Mas Hanif terkejut lah ya kan, ih apa nih, kok dia tahu aku mau pergi? Akhirnya karena penasaran, Mas Hanif langsung cepat-cepat selesaikan buang airnya, akan keluar dia nih berniat untuk menunggu orang yang berada di bilik nomor 2 itu. Karena Mas Hanif penasaran kali, Wak, kenapa orang tersebut ngomong kayak gitu ya kan? Ditunggu lah kan. Ditunggu gak keluar-keluar. Akhirnya Mas Hanif ini pun memberanikan diri untuk memanggil nih, permisi Mas, Pak, permisi. Nah karena nggak ada jawaban, Wak, Mas Hanif pun sedikit kayak mendorong pintu bilik WC itu loh. Nah, waktu didorong, Wak, lagi-lagi Mas Hanif terkejut karena ternyata di bilik nomor 2 itu yang nggak ada orang sama sekali. Dan terdapat tulisan rusak di atas WC duduk itu, Wak. Mas Hanif heran lah kan, terus siapa tuh tadi yang masuk ke bilik ini? Aku yakin kali tadi gedorannya dari sebelah sini. Nggak ada, rusak WC itu. Nah belum selesai Mas Hanif ini terkejut, Wak, tiba-tiba dia mendengar ada suara geraman seperti kayak suara harimau tuh loh. Wow, gitu dari bilik situ. Akhirnya gara itu tanpa pikir panjang Mas Hanif pun langsung lah berlari keluar ya kan. Nah udah ada lagi tuh loh pertanda padahal kayak jangan berangkat, oh jangan berangkat. Nah tapi masih kekeh juga kalian ala. Nah singkat cerita, Wak, sampailah mereka di desa M ini. Nah mereka ini dijemput oleh om mereka. Biar gampang kita sebut aja namanya Om Yadi, Wak ya. Nah karena setibanya mereka di desa M itu sore hari, Wak, dan jarak dari rumah Om Yadi ini masih cukup jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di musola dekat desa M. Habis itu barulah nih lanjut ke rumahnya Om Yadi. Nah singkat cerita mereka pun tibalah di rumahnya Om Yadi kurang lebih jam 7 malam lah gitu lah. Nah sesampainya di rumah Om Yadi menyampaikan kalau kalian tidak boleh ngomong sembarangan ya, karena ini bukan rumah kalian. Dan kalau kalian misalnya mau main jangan jauh-jauh dari rumah ini, karena desa M ini masih dikelilingi hutan yang memang masih sangat rimbun kali. Dan kalau kalian sampai tersesat ke dalam hutan itu akan sangat sulit mencari kalian. Paham? Ya Om, paham. Oke, kata mereka. Nah FYI, Wak, Om Yadi ini memang tinggal sendirian di rumahnya di desa M itu. Karena Om Yadi ini bekerja di pabrik pengelola gula tebu di daerah situ. Dan anak sama istrinya tinggal di Jogja katanya. Udah lah tuh kan, akhirnya udah sampai. Mereka pun asik-asik ngobrol lah, Wak. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udah tidur yuk dek. Mas, udahlah pada tidur tuh. Istirahat ya kan? Dah tuh. Nah 3 hari berlalu tidak ada keanehan yang terjadi di desa M itu, Wak. Sampai di hari keempat Om Yadi ini mau pergi ke pasar yang memang lokasinya cukup jauh dari rumah. Karena persediaan makanan mereka di rumah itu sudah menipis. Terus Aldi sama kedua kakaknya ini dititipkan kepada sesepuh kampung. Nah kita sebut aja nama sesepuh ini Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, saya titip 3 keponakan saya ya, saya mau pergi ke pasar. Oh ya udah ya nggak apa-apa, nanti saya liatin, kata Pak Rahmat ini kan. Dah lah tuh pergilah Om Yadi. Nah karena mungkin bosan kan, Wak ya, saat itu Aldi ini ngajak kedua kakaknya, Kak main ke belakang rumah yuk Kak, yuk belakang rumah Pak Rahmat. Karena memang, Wak, halaman belakang rumah Pak Rahmat ini luas sekali gitu loh. Terus ada banyak bunga-bunga warna-warni gitu. Nah yuk lah yuk deh sama-sama kita ke sana, katanya kayak gitu kan. Nah nggak lama kemudian Pak Rahmat bilang, mau kemana kalian? Jangan jauh-jauh main ya nak ya. Ya Pak, aman tuh, kami di sini-sini aja gitu sambil cekik karena have fun lah gitu ceritanya. Nah karena mungkin keasikan main lah itu ya, tanpa terasa Aldi sama kedua kakaknya ini pun bermain sampai sore. Anehnya lama-lama mereka ini kayak semakin jauh gitu loh dari rumahnya Pak Rahmat dan rumah warga lainnya. Nah karena udah ngerasa agak jauh nih, Mas Hanif pun ngajak, yolah dek dah balik ke rumah Pak Rahmat, dah sore ini, udah terlalu jauh nih
kita mainnya dari jalan, yuk balik. Dah tuh, oh iya mas, kata mereka kan. Kedua adiknya pun setuju Wak, dan mereka pun bertiga pulang. Tapi sayangnya mereka bertiga tidak menemukan jalan pulang Wak. Yang ada di sekitar mereka tuh cuma ya hutan belantara aja, pohonnya tinggi-tinggi, semak belukar juga. Padahal mereka yakin betul mereka hanya berlari-berlari kecil aja dan tidak melewati jalan yang berkelok-kelok gitu. Logikanya mereka harusnya cukup berjalan lurus saja kan udah pasti nyampe tuh di rumahnya Pak Rahmat. Tapi kok pas balik nyatanya mereka berada di tengah hutan gitu. Semakin mereka mencari jalan keluar Wak, mereka malah semakin masuk ke tengah hutan tuh. Biar kalian tahu, cahaya matahari pun udah tertutup tuh sama pohon-pohon. Pohon-pohonnya enggak pohon-pohon kecil Wak, pohon-pohon tinggi besar. Kok kita ada di sini ya deh? Perasaan kita dari tadi nggak ada masuk-masuk hutan kan? Iya bang, nih kenapa nih, gimana dong? Udah jangan panik, yuk kita jalan pulang. Jalanlah nih bertiga adik beradik sampan golek nih kan, sambil bergandengan mencari jalan keluar Wak. Sambil juga sesekali meminta pertolongan, tolong gitu, berharap ada warga yang bisa mendengar suara mereka Wak. Tapi sampai tenggorokan mereka serak nih ya, tidak ada satupun warga yang mendengar teriakan mereka. Mas Hanif ngecek jam kan, aduh, tidak terasa ternyata hari sudah jam 8 malam Wak. Lepas 8 malam. Tadi mau balik sebelum asar ya kan, sampai jam 8 malam ya kelelahan lah mereka. Saking lamanya mereka mencari pertolongannya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk ya udah yuk kita istirahatlah di bawah pohon tuh yuk. Iyalah bang, udah nggak kuat adik, dah istirahatlah tuh duduk bertiga di bawah pohon kan. Mungkin saking capeknya Wak, terlelap, ketiduran mereka di sana. Nah di tengah tidurnya Wak, Mas Hanif ini terbangun dan sadar kalau mereka masih berada di tengah hutan juga. Aku pikir mimpi tadi, rupanya betulnya kami belum keluar juga. Akhirnya Mas Hanif pun langsunglah membangunkan kedua adiknya kan, dan kembali mencari tempat yang lebih aman lagi Wak. Yuk lanjut lagi yuk, bismillah yuk, nggak apa-apa, kita bentar lagi balik kok. Dah ya. Dah lah tuh, saat mereka bertiga berjalan kembali Wak, mereka menemukan ada cahaya nih di balik semak belukar. Melihat itu ya mereka sangat lega dan senang lah kan, karena akhirnya Wak kita bisa menemukan pemukiman warga, kata mereka gitu kan. Tapi ternyata betapa terkejutnya dan terherannya mereka bertiga setelah mereka menyadari bahwa mereka sedang tidak berada di sebuah pemukiman biasa Wak, melainkan pemukiman dengan rumah kayu yang beratapkan jerami dan penduduknya hanya menggunakan jerami pada bagian, maaf ya, bagian itu kemaluannya. Ini bukan warga biasa nih. Dan apesnya lagi Wak, keberadaan Aldi sama kedua kakaknya itu diketahui sama penduduk sana. Dan kalian tahu mereka bertiga ini pun langsung ditodong pakai tombak dan tangan mereka langsung diikat Wak. Diikat tangan mereka bertiga. Ya Allah. Nah Aldi mengatakan bahwa pemukiman itu sebenarnya bagus Heru. Rumah-rumah itu memang tradisional, penerangannya juga bagus. Tapi kami ngelihat itu dalam keadaan tangan terikat macam tawanan. Udah pasti kami ketakutan setengah mati lah kan, menangis lah mereka ini semuanya Wak. Terutama siapa? Mbak Ica. Kenapa nih Kak? Tolong Mas, macam mana nih Mas ya, kita gimana nih di dalam kita nih, di tempat apa nih Mas? Mas Adi pun mencobalah menenangkan kedua adiknya kan. Udah tenang kok, tenang. Ini pasti ada jalan keluarnya. Udah tenang. Ya, tapi namanya juga udah takut ya kan, diikat pula tuh tangannya. Ya kira mereka cuma bisa pasrah dan nangis lah Wak. Nah terus tidak lama kemudian mereka bertiga nih kayak didatangi sama semacam kepala suku gitu lah Wak. Karena kata Aldi cara berpakaiannya itu kayak sedikit berbeda dengan penduduk-penduduk lainnya. Dimana kepala suku itu menggunakan bulu-bulu burung merak gitu yang diikat di kepalanya dan menggunakan kayak kalung tengkorak yang mereka sendiri juga nggak yakin itu tengkorak siapa. Kalau kata Mas Hanif kalau misalnya dilihat tuh ya kayak tengkorak kepala monyet. Nah, dan pada saat itu kepala suku ini berbicara dengan bahasa Melayu Wak. Sedangkan penduduk-penduduk lainnya menggunakan bahasa yang Aldi sama kedua kakak itu nggak mengerti sama sekali. Nah kepala suku ini bertanya intinya, kalian ini siapa dan datang dari mana? Nah Mas Hanif yang memang sedikit mengerti bahasa Melayu pada saat itu pun akhirnya menjelaskan lah dari A sampai Z gini Pak, tang diceritain tuh semuanya sampai akhirnya kenapa mereka bisa ada di tempat ini. Nah setelah dijelaskan Wak, ikatan tangan mereka itu pun akhirnya dilepas nih atas persetujuan kepala suku dan mereka pun langsung dijamu sama makanan yang berbahan dasar singkong, buah-buahan dan juga ada minuman Wak. Nah Aldi sama kedua kakaknya memang gara-gara kelaparan ya kan, langsung menyantap jamuan dari kepala suku itu. Dan selain dijamu makanan dan minuman juga Wak, Aldi dan kedua kakaknya ini diminta untuk menginap di sana oleh kepala suku sampai matahari terbit. Mereka pun akhirnya aja kan, diterimanya aja lah itu tawaran dari kepala suku dibanding nanti kenapa-napa. Dan saat itu juga mereka diizinkan untuk tidur di salah satu rumah penduduk yang lagi kosong. Dah lah tuh, oke baiklah, terima kasih ya Pak Suku, kami mau tidur gitu. Masuklah ini mereka bertiga ke dalam rumah itu kan buat beristirahat untuk menjelang terbitnya matahari. Nah di tengah lagi tidur Wak, Mbak Ica nih terbangun karena dia mendengar ada suara berisik sedikit lagi tuh dari luar rumah. Akhirnya Mbak Ica ini mencobalah mengintip dari sela-sela jeraminya rumah itu Wak. Dan kalian tahu apa yang dilihat sama Mbak Ica? Aduh, aku kalau jadi Mbak Ica nih entahlah langsung pingsan tegak aku loh. Tahu kalian? Saking terkejutnya aku pingsan pun nggak bisa turun aku.
pingsan berdiri, Mbak Ica melihat para penduduk di pemukiman tersebut sedang berkumpul nih Wak, mengelilingi api unggun ya kan, sambil menggerogoti atau melahap seseorang yang diikat di tengah api unggun tersebut. Saya nggak kelihatan. Secara bergantian Wak. Dan pada saat itu Mbak Ica juga melihat para penduduk itu kayak menari-nari gitu dan melakukan macam ritual lah Wak. Dan kalian tahu ritualnya apa? Ritualnya berhubungan badan tuh di pinggir-pinggir apa itu? Api unggun Wak. Dan menurut informasi yang mereka dapat Wak, sebenarnya ada seorang korban atau manusia yang ada di tengah api unggun itu tuh kayak turis dia nih, turis yang tersasar di hutan itu. Karena apa? Karena korban yang dilihat sama Mbak Ica ini menggunakan pakaian kayak ya kemeja sama celana jeans gitu Wak, dan tidak berpakaian seperti penduduk pemukiman tersebut. Berarti ini turis tersasar ini. Dan anehnya korban tuh macam lagi tertidur Wak. Dia nggak berteriak sama sekali, entah mungkin karena sudah hilang nyawanya entahlah ya. Tapi yang Mbak Ica lihat tuh kayak tertidur, bukan kayak lagi udah nggak ada gitu Mbak Ica cuma bisa terpaku Wak ngelihat kejadian mengerikan tersebut. Nah, tanpa dibangunkan Wak, Mas Hanif sama Aldi pun terbangun juga nih. Mungkin karena dengar suara berisik itu kan. Mereka terbangun malah nenggur Mbak Ica, ngapain kau ngintip-ngintip situ? Sini kau dulu. Sini kau dulu Mas. Aldi tengok nih Nah, otomatis Mas Hanif sama Aldi pun juga lihatlah itu kejadian itu Wak. Melihat hal itu Mas Hanif Aldi pun ikutan shock Wak. Mas Hanif ngerasa ini udah nggak beres ini. Jangan-jangan ini pemukiman kanibal. Mas Hanif balik lagi nengok jamnya ya kan, dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam Wak. Nah, melihat kedua adiknya yang shock dan ketakutan juga, Mas Hanif pun mengajak, udah yuk dek, kita pergi dari tempat ini diam-diam melalui sela-sela dinding jeram itu. Kalian jangan panik. Kalau kalian panik, kita nggak bisa kabur, ya. Dan kalau kita lama-lama di sini, dek, bisa-bisa kita juga nih yang jadi korban selanjutnya. Fokus kalian ya. Udah nih, oke bang, siap bang. Menangis. Oke, kita berangkat, deh, siap aku udah. Tapi apesnya Wak, pada saat mereka mencoba untuk kabur, kepergok itu mereka sama penduduk pemukiman tersebut. Wak, kepala suku tuh pulang seperti angin dia. Jangan kabur kalian ya, kalian sudah menjadi bagian dari kami, kata dia. Mas Hanif sama kedua adiknya nggak peduli sama sekali, mereka tetap berlari sekuat tenaga supaya terbebas dari kejaran penduduk itu Dan Aldi menceritakan bahwa wujud dari penduduk kanibal itu tuh sangat-sangat menyeramkan Wak. Gigi mereka tuh kayak gigi hiu dan berlumuran darah pula. Terus mata mereka melotot sambil melemparkan tombak ke arah si Aldi, Mbak Ica sama Hanif. Gitu. Tapi untungnya tuh nggak ada tombak yang kena sama mereka bertiga Wak. Mereka tetap berlari lagi sambil nangis, ya Allah tolong kami, sampai akhirnya mereka masuklah balik ke dalam hutan. Nah, apesnya mereka ini belum selesai Wak, belum. Pelarian mereka ini berhenti di pojok tepi jurang, tau kalian. Mbak Ica tuh hampir kayak terperangkap gitu loh sama penduduk kanibal tadi. Mbak Ica refleks mundur nih kan, mundur sampai akhirnya jatuh itu Wak ke jurang, jatuh. Nah, Mas Hanif sama Aldi yang melihat Mbak Ica jatuh pun mau nggak mau ya gimana, histeris ya kan. Dan tanpa pikir panjang mereka pun ikut itu Wak, terjun ke jurang tuh untuk menyelamatkan Mbak Ica. Dan beruntungnya kali Wak, pada saat itu mereka bertiga jatuh di atas kayak semak-semak gitu loh Wak, dan tidak mengalami cedera parah, kadang langsung jatuh ke tanah gitu Wak. Dan menurut Mas Hanif nih Wak ya, jurang tersebut kurang lebih kayak 20-30 meter lah gitu. Untung nggak langsung kena tanah kan, tersangkut semak-semak lah gitu katanya Wak. Nah, sehabis jatuh dari jurang tersebut, mereka bertiga pun sama-sama pingsan. Yang Aldi ingat dia samar-samar mendengar teriakan kepala suku yang marah. Entah ngomong apa lah si kepala suku ini, tapi yang jelas dia tuh kayak marah. Dan gak lama kemudian Aldi pun langsung tak sadarkan diri alias pingsan. Dah, nah singkat cerita terbangunlah itu mereka bertiga Wak. Mas Hanif tengok jam lagi, ternyata sudah pukul 7 pagi. Mereka pun langsunglah melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari jalan keluar kan, dengan badan yang memang udah penuh luka lecet Wak. Mbak Ica juga kakinya terkilir. Aldi sama Mas Hanif lah itu yang memapah Mbak Ica ini sambil mencari jalan keluar Wak. Nah, sambil mencari jalan keluar ini akhirnya mereka bertiga pun mendengar kumandang azan Wak. Nah, Mas Hanif sempat bingung nih karena jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Nggak diambil pusing kali itu sama Mas Hanif, yang jelas aku udah dengar suara azan, berarti itu ada musola atau masjid lah gitu kan. Akhirnya mereka mengikuti lah suara azan tersebut, dan syukurnya mereka keluar dari semak belukar dalam hutan tua. Mereka senang bukan main, sujud syukur semuanya, karena akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari hutan itu. Udah nggak keukur lagi bahagianya kami waktu itu, kata si Aldi ini. Dan tahu kalian mereka keluarnya di mana? Bukan keluar di belakang rumahnya Pak Rahmat, bukan. Melainkan di belakang musola tempat mereka sholat maghrib saat pertama kali nyampe desa M tuh. Masih ingat kalian kan? Itu masih jauh loh ke rumahnya Om Yadi dan Pak Rahmat. Keluarnya di situ
itu, Wak. Dan pada saat itu mereka pun bertemulah dengan jamaah yang sedang menunaikan sholat berjamaah di musola itu. Dan menurut informasi mereka ternyata sudah menghilang 1 minggu, Wak. Padahal mereka cuma ngerasa paling 2 hari itu kita dalam hutan tuh kan. 1 minggu kau hilang. Dan ternyata juga jam tangannya Mas Hanif ini udah rusak setelah dilihat-lihat lagi, Wak. Makanya dia heran kenapa jam 10 udah berkumandang azan. Nah, rusak abang jamnya, rusak jam abang, Bang. Nah, terus setelahnya warga dan Om Yadi pun langsung membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Kedua orang tuanya mereka pun langsung tuh datang ke desa M juga tuh dari Jakarta karena ya khawatir lah ketika anaknya hilang 1 minggu. Dan akhirnya mereka bertiga pun menceritakan apa yang mereka alami ke kedua orang tuanya, ke Om Yadi, ke Om Rahmat, tentang apa yang sudah mereka lalui selama di hutan, Wak. Mulai dari tersesat, itu menemukan pemukiman kanibal tadi, sampai terjatuh ke jurang itu, semua mereka ceritakan. Nah, mendengar cerita Aldi dan kedua kakaknya, Wak, Pak Rahmat yang sesepuh tadi, dia kayak confirm gitu loh, memang betul masih ada suku-suku di pedalaman yang memang kental kali dengan dunia magic. Magis. Dan Pak Rahmat juga sangat bersyukur mereka bisa keluar dari hutan dan lepas dari para penduduk pemukiman kanibal itu. Tapi memang tidak diketahui dari suku mana penduduk yang mereka temui tersebut, Wak. Dan Pak Rahmat juga mengatakan kalian hilang selama 1 minggu padahal kalian baru ngerasa 2 hari aja hilangnya kan. Karena apa? Karena kalian sudah memasuki dunia gaib di hutan tersebut. Tapi yang jelas mereka semua yang ada di sana sangat bersyukur Aldi, Mas Hanif dan Mbak Ica bisa pulang dengan keadaan selamat, Wak. Walaupun memang luka-luka lecet ya kan. Biarlah itu luka-luka lecet dibanding jadi korban. Ya kan? Dan setelah pulih mereka semua pun balik lagi ke Jakarta, Wak. Dan gak sampai di situ aja, kejadian aneh sekali lagi terjadi sama Mas Hanif. Dimana pada saat Mas Hanif menggunakan toilet yang ada di dalam pesawat, Wak, yang lagi terbang nih menuju kemana, ke Jakarta, Mas Hanif kembali mendengar suara dari toilet yang mengatakan, "Sudah saya peringatkan kamu ya, Cabakus, jangan pergi." Dan pesawat tuh mau nengok siapa, kiri kan orang pengap semua kok di situ. Mas Hanif dengar itu ya terkejut lah dan langsung membuka pintu toilet, Wak. Tapi nggak ada siapapun yang dia temukan depan pintu tuh. Dan setelahnya lagi-lagi Mas Hanif kembali mendengar suara geraman harimau pada saat itu di pesawat. Dan sejak saat itu Mas Hanif ini pula, Wak, yang jadi kayak peka gitu loh terhadap hal-hal mistis dan makhluk tak kasat mata sejak balik dari hutan, Wak. Untung Aldi sama Mbak Ica tidak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Aldi sama kedua kakaknya, Mas Hanif sama Mbak Ica yang tersesat di hutan ya kan, sampai ketemu pemukiman kanibal dan hampir pula dijadi korban selanjutnya nih ya. Ini semua wallahu alam, karena memang semua mereka yang ngalamin, bukan kita ya kan. Memang banyak kali celah untuk orang skeptis yang makin gak percaya sama cerita ini, pasti kayak di film-film kan, Wak. Tapi apa daya, ini pengalaman mereka. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing nih, Wak ya, karena mungkin kita bakal skeptis kalau memang itu belum terjadi sama kita. Nanti giliran orang skeptis yang ngalamin itu, balik diskeptiskan kau nanti ya kan. Jadi sekali lagi semua kembali ke kepercayaan masing-masing nih, Wak ya. Dan yang jelas dari cerita ini Mas Hanif berpesan, memang kalau kita berkunjung ke tempat orang, ke tempat manapun, kita harus menghargai peraturan di tempat yang kita kunjungi ya. Jangan kalian iya kan tapi nggak dihiraukan. Tengok mereka bertiga udah dibilang sama orang tuanya jangan. Dan berkali-kali juga mereka dapatkan kejadian aneh yang seolah-olah melarang atau menghambat mereka untuk berangkat atau tetap berangkat. Intinya kuncinya nih, Wak ya, nurut tuh kata orang tua. Ya, dan yang jelas aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kisah satu ini. Apakah dari kalian juga pernah mendengar tentang pemukiman kanibal di Indonesia? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami sama kayak Mas Aldi dan saudara-saudaranya? Kalian tolong tulis di kolom komentar di bawah, Wak ya. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Tuliskan serapi mungkin, seapa adanya aja, dan juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya cerita kalian di-upload di video berikutnya, oke? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.